Hai pembelajar, selamat bergabung kembali dalam akun YouTube Herlina Channel. Video pembelajaran kali ini berkaitan dengan mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian dengan pembahasan materi mengenai kesejahteraan pegawai. Pengertian kesejahteraan adalah usaha dari pemimpin perusahaan untuk merangsang dan meningkatkan semangat kerja atau gairah kerja pegawainya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai, karena kesejahteraan berhubungan langsung dengan gaji, tunjangan, insentif, dan sejenisnya. Kesejahteraan pegawai diatur dalam landasan hukum kebijakan pemberian kesejahteraan pegawai, yaitu sebagai berikut. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1963 tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 kepada pegawai negeri sipil, prajurit, Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 9 Bagian ketiga, kesejahteraan terdiri atas beberapa pasal, yaitu Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101. Tujuan peningkatan kesejahteraan pegawai yaitu sebagai berikut. Menurut Malayu, tujuan kesejahteraan pegawai antara lain meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan pegawai terhadap perusahaan, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi pegawai beserta keluarganya, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas pegawai, menurunkan tingkat absensi dan labor turnover, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman, membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Menurut Saliman, khusus untuk PNS, kesejahteraan bertujuan sebagai berikut. Menumbuhkan gairah dan motivasi kerja sehingga produktivitasnya meningkat, lebih memusatkan perhatian sepenuhnya pada pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada PNS, serta PNS hanya cinta dan setia pada negara dan bangsa, bukan kepada pihak lain yang memberikan imbalan yang lebih baik. Sedangkan menurut Mukijat, tujuan kesejahteraan ditinjau dari dua segi, yaitu bagi perusahaan dan bagi pegawai. Tujuan kesejahteraan bagi perusahaan antara lain meningkatkan hasil, mengurangi pergantian pegawai, meningkatkan semangat pegawai, mengurangi keluhan-keluhan, mengurangi pengaruh serikat kerja, memperbaiki hubungan masyarakat, memperbaiki kondisi kerja, dan sebagainya. Sementara itu, tujuan kesejahteraan bagi pegawai antara lain memberikan bantuan dalam memecahkan masalah perseorangan, menambah kepuasan kerja, membantu kemajuan perseorangan, mengurangi perasaan tidak nyaman dan tidak aman, memberikan kesempatan tambahan untuk memperoleh status pegawai, dan memberikan kompensasi tambahan. Seorang pegawai berhak memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan dari perusahaan, instansi, atau organisasi. Pemeliharaan kesehatan bagi pegawai merupakan tanggung jawab pimpinan perusahaan untuk mempertahankan stamina pegawai dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Jaminan kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sementara itu, pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan. Fasilitas kesehatan untuk pemeliharaan kesehatan PNS menurut peraturan pemerintah, bentuk penerapannya adalah asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Dalam rangka pemeliharaan kesehatan pegawai swasta, pihak perusahaan akan memberikan fasilitas jaminan kesehatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah BPJS Kesehatan yang meliputi jaminan terhadap kesehatan seperti rawat jalan, rawat inap, dan sebagainya. BPJS Kesehatan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
Dan yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi 4 hal yang sifatnya insidental, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Adapun pihak yang berhak dalam pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri untuk fasilitas BPJS yaitu pegawai dan anggota keluarga yang terdaftar, baik itu suami ataupun istri, serta 2 orang anak. Sarana pelayanan pemeliharaan kesehatan untuk PNS antara lain sebagai berikut, yaitu dokter gigi atau dokter spesialis, pemeriksaan laboratorium, alat-alat perawatan yang mempunyai khasiat memulihkan kesehatan menurut saran dokter, ruang IGD untuk tindakan gawat dan tindakan lain penyembuhan, serta apotek yang menyediakan obat-obatan. Selain itu, ada juga jenis-jenis pelayanan pemeliharaan kesehatan pegawai, antara lain rawat jalan dan rawat inap, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan sampai dengan anak kedua, pemeriksaan penunjang atau khusus untuk mendiagnosis kesehatan, pembelian kacamata yang digunakan demi kesehatan dan menurut resep dokter, pengobatan dan perawatan gigi. Adapun yang menjadi tujuan pemeliharaan kesehatan yaitu menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan pegawai, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesejahteraan pegawai, meningkatkan disiplin pegawai, serta meningkatkan loyalitas pegawai. Berikutnya, pembuatan dokumen pengelolaan kesejahteraan pegawai. Dokumen pengelolaan kesejahteraan pegawai adalah dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi berupa keterangan kesejahteraan pegawai. Jika dokumen pengelolaan kesejahteraan pegawai dibuat dengan baik, pengurusan administrasi kepegawaian akan menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut beberapa syarat dokumen yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan ketika akan mendaftarkan pegawai dalam program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu asli dan salinan surat izin usaha perdagangan, asli dan salinan nomor pokok wajib pajak perusahaan yang didaftarkan di kantor pelayanan pajak, asli dan salinan akta perdagangan perusahaan, fotokopi kartu tanda penduduk tiap pegawai, salinan kartu keluarga tiap pegawai, dan vas foto berwarna tiap pegawai dengan ukuran 2x3 cm sebanyak 1 lembar. Setelah dokumen-dokumen atau berkas-berkas dipersiapkan, langkah-langkah selanjutnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke situs resmi BPJS, pendaftaran pegawai dilakukan secara online. Selanjutnya, daftarkan diri Anda dan menunggu pemberitahuan dari BPJS dalam mengirimkan email balasan. Setelah mendapatkan pemberitahuan dari kantor BPJS, bawalah dokumen-dokumen tersebut ke kantor BPJS. Lalu yang terakhir adalah dapatkan informasi mengenai peraturan pembayaran BPJS. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wahai pembelajar, jangan lupa kunjungi video pembelajaran lainnya di akun YouTube Herlina Channel. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah.